Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan memulai georeferencing dan juga layouting peta administrasi Provinsi Jambi. Nah, jadi hal-hal yang harus teman-teman siapin dalam georeferencing, yang pertama adalah peta yang akan kita georeferencing, digitasi, dan juga layouting. Nah, selain itu kita juga membutuhkan notepad untuk membuat titik-titik koordinat nantinya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita akan membuat atau mengikat titik-titik koordinasi yang ada di peta tersebut. Nah, seperti pada gambar ini teman-teman udah lihat, di situ ada seperti tanda tambah merah. Nah, dan juga di situ di atas dan juga di bagian kirinya ada angka yang tertulis. Nah, itu adalah titik koordinat yang akan kita input nantinya. Apa gunanya? Agar peta yang kita buat itu dapat diproses begitu. Nah, pasti teman-teman bingung kan kenapa X dan Y-nya itu tidak sesuai dengan seperti aturan biasanya. Nah, pada biasanya kalau titik X merupakan yang horizontal dan titik Y merupakan yang vertikal. Namun dalam ArcGIS ini kita akan membaliknya teman-teman. Nah, jadi yang X itu merupakan yang vertikal dan juga yang Y merupakan yang horizontal. Nah, dalam mengikat titik-titik ini ada 4 titik yang harus kita masukkan koordinat X dan juga Y-nya. Yang pertama adalah pojok kiri atas dan juga pojok kanan atas dan juga pojok kanan bawah, serta yang terakhir adalah pojok kiri bawah. Jadi 4 titik itu teman-teman masukin dulu angka-angkanya ke dalam notepad agar nanti kita tidak lupa dalam inputnya. Nah, oke, kita masuk gimana cara masukin titik-titiknya atau cara nge-georeferencingnya. Nah, di situ teman-teman dapat lihat kan ada georeferencing. Nah, di georeferencing teman-teman cari yang tulisannya add control point. Nah, disitulah teman-teman klik add control point itu. Nah, setelah teman-teman pencet add control point itu, maka nanti dia akan muncul kursor yang berbentuk tanda tambah juga. Nah, jadi kursor tanda tambah itu teman-teman sesuaikan dengan tanda tambah yang ada di peta seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Setelah teman-teman sesuaikan tanda tambah kursor dengan tanda tambah yang ada di peta, selanjutnya teman-teman tinggal klik kanan dan teman-teman pencet input X dan juga Y. Nah, ini adalah tampilan jika teman-teman sudah menekan input X dan Y tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal masukkan angka-angka koordinat yang sudah teman-teman catat di notepad tadi. Nah, kita mulai dari titik yang satu. Nah, teman-teman tinggal masukin berapa X-nya dan juga berapa Y-nya. Lakukan hal yang sama untuk semua titik koordinat atau untuk 4 titik koordinat yang ada. Nah, beginilah tampilannya jika teman-teman sudah memasukkan semua titik koordinat yang ada. Nah, jadi ada muncul titik 1, titik 2, titik 3, dan juga titik 4 seperti yang gambar yang teman-teman lihat sekarang. Nah, setelah kita melewati proses georeferencing, karena di sini kita akan membuat peta administrasi yang dimana komponennya itu ada batas wilayah, baik itu batas kecamatan, batas kabupaten, ataupun batas provinsi. Dan juga kita akan memasukkan titik-titiknya ataupun simbol-simbolnya. Dan untuk peta administrasi juga kita nanti akan memasukkan yang namanya label. Nah, di sini aku akan jelasin cara-caranya. Yang pertama yang harus teman lakukan adalah teman-teman membuat shapefile. Apa itu shapefile? Caranya gimana? Nah, caranya di bagian ArcGIS teman-teman tekan klik kanan. Nah, setelah itu seperti yang digambar, teman-teman tekan new. Nah, selanjutnya teman pilih yang tulisannya itu shapefile. Nah, ini adalah bentuk jika teman-teman sudah tekan tadi shapefile. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan aja apa yang akan teman-teman buat. Nah, di sini aku akan pertama kali buat batas kota kabupaten. Nah, teman-teman tinggal ganti namanya menjadi batas kota kabupaten. Nah, di sini teman-teman nggak usah kasih spasi ya, karena nanti takutnya error. Jadi teman-teman kasih underscore aja. Nah, di situ future type-nya, karena ini kita akan membuat garis, teman-teman pilih yang bagian polyline. Nah, setelah itu kita akan mengatur koordinat sistemnya.
Nah, di sini kan masih di deskripsinya itu unknown coordinate system. Caranya adalah teman-teman tinggal klik yang tulisannya edit. Nah, baik, setelah itu teman-teman pilih yang projected coordinate system. Teman-teman pilih yang UTM. Ini adalah tampilan setelah teman-teman klik UTM. Selanjutnya teman-teman ambil yang WGS 84. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, dalam yang ini teman-teman tinggal pilih angkanya sesuai dengan zona daerah peta teman-teman. Nah, kalau aku kan ngambil Jambi. Nah, Jambi itu termasuk ke 48S. Aku tinggal pilih yang itu. Nah, ini selanjutnya teman-teman tinggal klik OK aja. Oke, setelah kita bikin shapefile-nya, selanjutnya kita akan masuk ke langkah digitasinya. Caranya adalah teman-teman tekan yang Start Editing. Nah, maka akan muncul di Create Future-nya shapefile yang kita buat tadi, yaitu batas kabupaten kota. Nah, di situ teman tinggal pencet itu, dan di bawahnya teman-teman pilih yang polyline, karena ini kan kita akan membuat batas yang berbentuk garis. Nah, lalu teman-teman, langkah-langkah selanjutnya adalah kita tinggal digitasi. Nah, kita tinggal mengikuti garis-garis yang mana termasuk ke dalam batas kabupaten ataupun kota. Nah, teman-teman tinggal ikutin garis-garis yang ada, dan jika selesai teman-teman tinggal double klik. Oh iya, nanti jika ada garis yang berpotongan seperti gambar yang teman-teman lihat sekarang, itu teman-teman pasin di garis perpotongannya, baru nanti diklik 2 kali, karena biar dia nanti garisnya itu terbentuk dengan rapi dan sempurna. Nah, setelah teman-teman mendigitasi semua batas-batas yang ada, batas kabupaten maksudnya, nah beginilah nanti penampakan atau tampilannya. Nah, teman-teman, setelah kita mendigitasi batas-batas, selanjutnya kita akan mendigitasi titik-titik kabupatennya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita buat dulu new shapefile maksudnya, seperti yang di layar teman-teman lihat sekarang. Nah, setelah itu teman-teman tinggal sesuaikan aja apa namanya. Misalnya kan ini aku mau buat titik kabupaten, titik underscore kabupaten. Nah, future type-nya karena kita akan membuat titik, nah kita pilih jangan yang polyline lagi, tapi kita pilih point. Nah, terus jangan lupa koordinat sistemnya dilakukan sama seperti yang awal tadi, disesuaikan agar tidak kacau nantinya. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal mendigitasi. Nah, teman-teman tinggal letakkan titik-titiknya di titik-titik kabupaten yang ada di peta teman-teman. Nah, jangan lupa nanti di create feature-nya yang di sebelah kanan layar teman-teman sekarang itu, tekan titik kabupatennya dan juga poin yang paling bawahnya construction tools itu, agar dia dapat bekerja ya. Oh iya, teman-teman juga bisa rubah simbol sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman tinggal klik yang di bawah titik kabupaten itu, kayak ada simbol titik kan, teman-teman tinggal klik, nanti akan tumbuh seperti ini. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan dengan selera, mau pola yang seperti apa, mau warna yang gimana, dan juga ketebalan yang seperti apa. Nah, ini adalah gambaran jika teman-teman sudah mendigitasi semua titik-titik kabupaten yang ada. Nah, di sini bingung kan kenapa bisa timbul bacaan-bacaan itu? Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman gimana caranya agar memunculkan label seperti yang teman-teman lihat sekarang di layar laptop teman-teman. Nah, pertama-tama caranya itu teman-teman tinggal klik kanan yang di bagian titik kabupaten. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang Open Attribute Table yang seperti teman-teman lihat di layar teman-teman sekarang. Nah, setelah teman-teman tekan yang bagian Open Attribute Table, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi teman-teman, langkah selanjutnya itu adalah kita akan menambah kolom baru di sisi kanannya. Nah, caranya itu kita pencet yang paling ujung kanan atas, ujung kiri atas maksudnya. Nah, disitu nanti teman-teman pilih Add Field. Nah, di sini kan masih belum aktif tuh Add Field-nya. Caranya adalah kita harus membuat stop editing dulu. Nah, jadi di sini teman-teman close dulu dari attribute table tadi, kita pencet dulu stop editing. Nah, lalu kita save file yang sudah kita edit. Oke, setelah kita stop editing, kita kembali lagi ke Open Attribute Table yang tadi. Lalu kita coba lihat add field-nya apakah sudah aktif atau belum.
Nah, di sini kan teman-teman udah lihat tuh add fields-nya udah aktif dan udah bisa digunakan. Nah, ini adalah tampilan setelah teman-teman mengklik yang tadi add field tadi. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Nah, karena kita mau membuat nama-nama kabupaten, kita tulis aja titik underscore kabupaten. Nah, dan juga tipenya kita juga harus sesuaikan di sini. Nah, kalau misalnya kita mau buat angka, di situ ada bisa kita pilih double. Atau kalau kita mau buat tulisan, di situ ada pilihan short integer atau long integer. Nah, jadi di sini kita pilih aja yang long integer. Nah, di sini kan udah terlihat kan sudah terbentuk satu tabel baru di sebelah kanan yang judulnya itu titik-titik kabupaten. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke langkah menulis label di dalam tabelnya sesuai dengan titik-titik yang ada. Nah, caranya teman-teman di situ kan ada terlihat select features. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja select features itu, lalu teman-teman arahkan dan klik ke titik-titik kabupaten yang udah dibuat sebelumnya. Nah, setelah itu nanti kita klik aja di satu kabupaten dulu. Nah, lalu nanti dia akan muncul stabilo biru seperti yang ada di tampilan layar teman-teman. Dia langsung sudah tertandai. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat tulisan kabupaten atau nama kabupaten di dalam tabel yang sudah terstabilo biru tadi sesuai dengan area yang sudah kita select tadi. Pada peta, bagian yang sudah diselect tadi merupakan Kabupaten Kerinci. Nah, lalu kita tinggal double klik di bagian tabel titik kabupaten, lalu kita tinggal ketik aja sesuai dengan nama kabupaten yang ada. Nah, disitu kan Kerinci, jadi kita tinggal ketik Kerinci. Nah, teman-teman tinggal lakukan hal yang sama saja untuk semua titik-titik yang sudah teman-teman select sebelumnya dan ditulis apa itu nama kabupatennya. Lakukan untuk semua titik, jangan sampai ada tertinggal ya. Nah, langkah selanjutnya jika teman-teman sudah melakukan hal yang sama untuk di semua titik, kita akan memunculkan labelnya di layer kita. Caranya adalah di bagian titik kabupaten kita klik kanan. Nah, lalu kita pilih properties. Nah, di bagian properties ini kita ambil bagian label. Nah, di situ kita klik centang yang seperti di layar teman-teman lihat sekarang. Nah, lalu setelah itu teman-teman tinggal klik OK yang di bawah. Nah, di sini udah muncul kan labelnya dan juga batas kabupaten yang udah kita bikin sebelumnya. Mudah kan caranya, cuman tinggal ikutin aja langkah-langkahnya dengan teliti. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya kita akan membuat layout dari peta yang udah kita bikin, yang termasuk ke titik kabupaten, label, dan juga batas-batas kabupaten yang ada. Caranya yang pertama adalah teman-teman tekan yang di file, lalu pilih yang page and print setup. Nah, lalu teman-teman sesuaikan aja punya teman-teman itu landscape atau portrait. Lalu ntar diklik OK. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Teman-teman tinggal rapiin aja posisinya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat kotak di bawahnya untuk tempat legenda. Nah, ini layernya nggak usah teman-teman hirauin ya. Teman-teman tetap aja sediain layer yang udah kita buat tadi sebelumnya. Caranya itu adalah teman-teman klik rectangle yang seperti di layar ini, teman-teman klik itu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal bentuk kotak di bawahnya untuk tempat legenda itu, sesuaikan besarnya dan jaraknya. Lalu dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita atur warnanya, kita ambil yang no color untuk di dalamnya, dan di luarnya kita ambil yang berwarna hitam dengan garis luar setebal 1,00 dan kita klik OK ya. Nah, setelah kita klik OK, dia akan menjadi seperti ini. Teman-teman tinggal rapikan sesuai dengan selera. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat tulisan legenda di dalam kotak yang kita buat. Caranya adalah kita klik seperti yang digambar, yaitu teks di atas itu ada yang kayak huruf alfabet A, kita pencet itu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik aja, maksudnya tinggal ketik aja peta administrasi Jambi, karena di sini peta aku Jambi. Sesuaikan aja dengan peta teman-teman masing-masing.
Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat arah mata angin. Caranya itu di bagian insert, teman-teman tekan yang north arrow. Nah, di sini akan muncul banyak sekali bentuk arah mata angin. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan selera dan kemauan teman-teman. Setelah itu, teman-teman tinggal letakkan arah mata anginnya di posisi yang serapi mungkin dan semenarik mungkin. Nah, setelah arah mata angin, kita akan membuat skala ya. Caranya sama, kita pencet yang insert, kita ambil yang scale text. Atau scale bar juga boleh, bebas, terserah teman-teman aja. Nah, sama seperti yang tadi, dia akan muncul beberapa pilihan tampilan yang teman-teman inginkan. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana dan ntar diklik OK. Nah, setelah itu teman-teman tinggal posisikan skalanya di tempat yang teman-teman inginkan, asalkan dia enak dipandang dan juga rapi. Nah, setelah judul dari legenda, arah mata angin, dan juga skala, kita selanjutnya akan membuat legenda. Caranya, kita tekan insert, lalu kita tekan yang legenda, seperti di layar teman-teman sekarang ini. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja apa yang termasuk ke dalam legenda. Peta administrasi, jalan-jalannya nggak usah, yang perlu itu cuma batas provinsi, batas kabupaten, dan juga titik-titik kabupatennya nanti ya. Jadi yang jalan-jalan itu teman bisa masukin lagi ke dalam layernya, ke dalam map layernya. Setelah itu teman-teman tinggal klik next ya. Nah, setelah next dia akan berubah tampilan menjadi seperti ini. Teman-teman tinggal masukin apa judulnya, seperti yang aku bilang tadi, judulnya adalah legenda. Warnanya kita buat formal jadi warna hitam. Size-nya kita buat size 14 dengan tipe tulisan yang Arial. Nah, kita juga buat bold karena dia legenda gitu ya. Lalu kita klik lagi next. Nah, tampilannya akan begini, kita klik aja lagi next. Nah, lalu yang bagian ini kita juga klik lagi next, ikutin aja. Dan ini juga kita klik next. Nah, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini, kita posisikan aja. Nah, di sini kan masih ada tuh tulisannya underscore, titik, underscore kabupaten, batas, underscore provinsi. Nah, kita akan menghilangkan tanda underscore-nya itu. Caranya gimana? Kita klik kanan, lalu kita klik convert to graphic. Lalu teman-teman, setelah itu kita buat dia menjadi ungroup. Nah, setelah kita klik ungroup, nah di sini kan sudah terlihat dia sudah menjadi satu bagian yang terpisah, bukan satu kesatuan yang menjadi satu kolom lagi, tapi dia sudah terpisah antara titik kabupaten, batas, sungai, dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman, kita tinggal klik 2 kali bagian yang akan kita hapus atau edit. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita hilangkan aja tuh yang underscore tadi. Lalu kita klik OK. Dan lakukan hal yang sama untuk semua yang mau kita edit yang masih ada underscore-nya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Semua underscore-nya sudah hilang kan, dia sudah kembali menjadi normal. Oke, selanjutnya teman-teman jangan lupa di grup lagi ya. Caranya adalah ngeblok semua lagi legendanya, lalu kita pencet lagi yang grup. Biar nanti pas kita mau memindah-mindahkan legendanya, jadi dia tidak kacau gitu, jadi masih terlihat rapi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membuat grid. Itu gimana? Caranya kita klik kanan pada petanya, lalu kita klik properties. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman pilih yang bagian grid, lalu teman-teman pilih yang new grid. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan ada 3 pilihan. Yang paling atas itu biasanya itu adalah untuk yang koordinat geografis. Nah, sedangkan kita itu menggunakan yang UTM. Jadi kita pilih yang di nomor 2 untuk UTM. Setelah itu kita klik next. Nah, ini next aja. Nah, lalu ini juga sama, kita klik aja next lagi. Nah, ini juga kita klik next lagi aja. Nah, lalu kita klik finish. Nah, lalu kita klik aja OK.
Nah, setelah itu kita lihat ya di sini tampilannya udah berubah kan, gridnya udah terbentuk grid di dalam petanya. Nah, kita lihat kan di situ ada angka-angka di dekat gridnya. Nah, jadi di situ kan ada desimalnya. Kita bisa kok membulatkan angka-angka tersebut. Caranya adalah, nah teman-teman simak ya. Nah, caranya adalah sama seperti tadi, kita klik kanan pada petanya, lalu kita pilih properties. Nah, dan kita ambil di bagian grid, lalu kita tekan di bagian properties juga. Nah, lalu setelah itu kita tekan yang advanced properties, karena kan kita akan menghilangkan angka-angka desimal yang kecil pada grid tadi ya. Nah, lalu di sini ada terlihat, kita pilih aja yang poin nomor 2 itu, lalu angkanya kita ganti jadi 0. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, setelah kita merubah angka desimal tadi, kita akan membuat insert pada peta. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik insert, lalu kita klik data frame. Nah, ini tampilannya setelah kita klik new data frame maksudnya. Nah, jadi new data frame-nya itu kita posisikan aja di bagian peta yang kosong. Nah, seperti ini ya teman-teman, lalu kita akan memasukkan gambar untuk insertnya. Caranya adalah klik kanan lalu klik add data. Nah, lalu di sini teman-teman tinggal pilih di mana data untuk peta insert teman-teman letakkan. Nah, teman-teman tinggal pilih lalu klik aja OK. Nah, ini kan sudah ada yang sudah masuk nih peta insertnya. Nah, selanjutnya kita akan menstabilo di mana provinsi peta kita di antara besaran yang lebih besar dari provinsi kita. Nah, karena aku mengambil Jambi, jadi petanya aku ambil untuk insertnya adalah peta Sumatera. Aku akan menunjukkan di mana letak Jambi di Pulau Sumatera. Caranya adalah teman-teman bisa lihat di layar teman-teman sekarang. Nah, di situ di samping alfabet huruf A itu ada lambang seperti garis. Nah, di situ teman pencet aja itu, lalu teman-teman pilih yang line. Ini adalah cara termudah untuk menunjukkan atau untuk menstabilo suatu daerah. Nah, setelah itu teman-teman tinggal arahin aja nih kemana atau di mana letak daerah teman-teman. Caranya ya udah tinggal letakin aja letak garis, 2 garis ujung ke ujung, lalu diperkecil aja ukurannya. Oke. Nah, kita akan memperjelas di mana letaknya dengan cara kita double klik aja, lalu kita pilih warnanya. Di sini aku ambil warna merah biar dia terlihat jelas. Nah, lalu kita klik OK. Nah, inilah tampilan jika kita sudah klik OK. Nah, jadi dia terlihat lebih rapi kan? Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat sumber peta. Caranya sama seperti yang tadi. Kita klik yang alfabet itu, lalu kita klik teks. Nah, lalu kita tulis aja sumber peta. Kita buat tergantung teman-teman mendapatkan sumber petanya dari mana. Nah, lalu jangan lupa buat identitas teman-teman ya, dan juga logo universitas teman-teman. Nah, di sini ada dikutip dan dibuat. Nah, di sini aku sendiri mengutip peta yang sudah ada. Nah, jadi di situ aku buat dikutip oleh nama Saskia Isabel, NIM 2001071, Prodi Manajemen Resort dan Leisure, kelas 2A, Universitas Pendidikan Indonesia 2021. Oke teman-teman, masih semangat nggak nih? Nah, selanjutnya kita akan membuat garis tepi. Caranya gimana? Caranya mudah aja, sama seperti kita membuat kotak legenda tadi. Nah, kita pilih yang rectangle. Nah, lalu setelah itu kita blok semua bagian peta, tapi kita jaraki antara garis luarnya sama garis yang ada di dalamnya. Nah, jadi garis tepinya itu terletak di tengah-tengah antara 2 garis itu. Nah, setelah itu kita atur lagi. Nah, kita buat di dalamnya itu no color, sedangkan untuk garis luarnya itu kita buat berwarna hitam. Nah, ukurannya kita buat aja 1, nggak usah tebel-tebel ya teman-teman, karena itu untuk garis tepi. Nah, udah jadi deh, mudah kan, nggak ribet. Nah, setelah aku rapi-rapiin lagi dan aku perbaiki lagi, ini deh hasil akhirnya peta administrasi Provinsi Jambi, yang dimana di dalamnya itu ada
batas-batas, batas kabupaten, ada titik kabupaten, ada garis pantai, dan juga ada batas provinsi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengekspor peta yang sudah kita buat. Nah, caranya itu adalah teman-teman klik file, lalu di situ teman-teman klik lagi yang export map. Nah, lalu teman-teman pilih aja di mana lokasinya mau disimpan, lalu jangan lupa di situ ada tipenya, mau menyimpan dalam bentuk PDF atau JPEG atau bagaimanapun. Nah, lalu teman-teman tinggal klik save. Nah, jadi inilah hasil kerja kita, teman-teman. Nah, caranya mudah kan, asalkan teman-teman teliti dan sabar. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Aku, Saskia Isabel, mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan kurang kejelasan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.